Selamat datang di channel YouTube Dokter Kampung. Berbagi literasi, berbagi kehidupan beragam. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kajian-kajian singkat filsafat ilmu untuk teman-teman semua. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang apa itu filsafat. Nah, dalam pengertian atau pemahaman umum atau pemahaman tradisional dan pemahaman di lingkungan akademik itu hampir dipastikan tidak ada perbedaan ketika mendefinisikan apa yang disebut dengan filsafat. Jadi secara umum definisi itu filsafat adalah cinta kebijaksanaan itu. Yang itu kemudian diperluas bahwa filsafat dijelaskan sebagai semua aktivitas yang dilakukan manusia, yaitu ketika manusia berusaha memahami kebenaran mendasar, kebenaran tentang diri mereka sendiri, dunia tempat mereka tinggal, dan hubungan mereka dengan dunia dan satu dengan yang lainnya. Nah, demikian pula pemahaman tentang filsafat ini juga tidak ada perbedaan satu sama lain di lingkungan akademik, juga di lingkungan pandangan umum atau pandangan tradisional. Walaupun tentu di lingkungan akademik ketika mempelajari filsafat atau studi tentang filsafat itu selalu terlibat dalam bertanya, menjawab, dan kemudian memperdebatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran yang mendasar dalam hidup. Nah, oleh karena itulah kemudian para ahli merumuskan filsafat itu merupakan studi sistematis tentang pertanyaan-pertanyaan umum dan mendasar mengenai topik-topik seperti keberadaan, akal, pengetahuan, nilai-nilai, pikiran, sampai bahasa. Nah, oleh karena itulah teman-teman, ini juga masih ada pandangan yang sama antara pandangan-pandangan di lingkungan akademis dan pandangan tradisional masyarakat umum, bahwa cabang-cabang filsafat itu meliputi ada 4 kajian utama, ya, 4 kajian utama. Di antaranya pertama metafisika. Nah, pada intinya metafisika adalah studi tentang hakikat realitas, tentang apa yang ada di dunia, seperti apa dan bagaimana hal itu diatur. Nah, dalam metafisika, para filsuf itu bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Tuhan itu ada, ya? Apa itu kebenaran? Apa itu seseorang? Apa yang membuat seseorang tetap sama sepanjang waktu, ya? Kemudian apakah dunia hanya terdiri dari materi saja? Apakah orang punya pikiran? Jika ya, bagaimana hubungan pikiran dengan tubuh gitu? Kemudian juga ada pertanyaan, apakah manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak? Apa yang menyebabkan satu peristiwa menyebabkan peristiwa-peristiwa yang lainnya? Nah, ini contoh beberapa pertanyaan yang dalam lingkup metafisik. Cabang filsafat yang kedua adalah epistemologi. Nah, epistemologi itu studi tentang pengetahuan. Hal ini terutama berkaitan dengan apa yang dapat kita ketahui tentang dunia dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Oleh karena itulah pertanyaan-pertanyaan yang umum yang menjadi perhatian dalam epistemologi adalah pertama, misalnya apa itu pengetahuan? Apakah kita tahu tentang sesuatu? Kemudian bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui? Dan pertanyaan berikut, bisakah kita dibenarkan jika mengaku mengetahui hal-hal tertentu? Itulah pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Nah, cabang yang ketiga dalam filsafat, cabang utamanya adalah etika. Nah, kajian etika seringkali berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, tapi juga
berkaitan dengan apa yang terbaik untuk kita lakukan. Nah, dalam upaya mengatasi atau menjawab persoalan ini, timbul pertanyaan yang lebih mendasar tentang apa yang baik dan benar. Jadi, dalam cabang etika ini coba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang baik atau bagus, apa yang membuat tindakan atau orang menjadi baik atau bagus ya gitu. Apa yang benar, apa yang membuat tindakan itu menjadi benar. Ini masih pertanyaan-pertanyaan terkait di etika. Kemudian apakah moralitas itu objektif atau subjektif gitu. Bagaimana kita harus memperlakukan orang lain? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan di cabang filsafat terkait dengan etika. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah logika. Logika adalah aspek penting lainnya dalam studi filsafat ya. Dalam studi filsafat, logika sering dikatakan sebagai argumen atau alasan yang diberikan atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tadi, pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasar tadi. Nah, oleh karena itulah untuk tujuan ini, para filsuf itu menggunakan logika untuk mempelajari sifat dan struktur argumen yang dikemukakan. Nah, para ahli logika biasanya menanyakan atau mempertanyakan hal-hal sebagai berikut ya. Apa yang dimaksud dengan penalaran yang baik dan buruk gitu. Apakah penalarannya ini baik, buruk, ya, logis, tidak logis gitu ya. Benar, tidak benar tentu gitu. Dan kemudian yang selanjutnya misalkan pertanyaan bagaimana kita menentukan apakah suatu penalaran tertentu itu baik atau tidak, layak atau tidak, benar atau tidak di dalam mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan. Inilah kajian singkat kita tentang apa itu filsafat dan 4 cabang utama di dalam filsafat. Mari kita diskusikan untuk perluasan kajian singkat ini. Terima kasih.